Dan ini biasanya digunakan untuk mengembalikan data, makanya aku sebut restore itu prosesnya nggak bisa dipisahkan dari proses backup. Tapi segala upaya yang kita lakuin di proses backup itu sangat berpengaruh sama proses restore-nya. Nggak semua data itu harus di-recover secepat itu. Jadi prioritaskan berdasarkan mana yang prioritas buat organisasi. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Bicara Audit. Dan dalam sesi Study Chisel with me hari ini, aku akan membahas materi terkait dengan data backup. Cuman mau aku gandengin sama restore. Sebenarnya ini di Hemang Doshi nggak disebutin secara bersamaan, cuman aku merasa perlu banget untuk sekalian teman-teman belajar dua-duanya. Karena menurut aku selama aku belajar gitu ya, aku tuh jadi sadar bahwa oh ternyata backup ini sebenarnya nggak boleh dilepaskan dari restore-nya. Kayak percuma kita melakukan sebuah langkah kalau ternyata langkah gandengannya soulmate-nya itu ditinggal gitu. Data backup dan data restore ini ya sebenarnya kayak soulmate gitu loh teman-teman. Jadi aku tidak tega untuk memisahkan mereka satu sama lain, dan akhirnya aku sekalian aja sama-sama belajar sama teman-teman keduanya ya. Sekarang aku akan langsung saja, tapi materinya ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman silakan buka dulu websitenya ciselexamstudy.com. Dan sebelumnya aku mau ngasih intro dulu sebelum kita beranjak ke materi terkait dengan metode backup. Karena kok tiba-tiba langsung ada full backup, incremental backup, differential backup itu apa gitu. Jadi aku mending ngasih intro dulu ya teman-teman. Jadi backup atau data backup itu adalah sebuah kopian dari data yang diambil dan biasanya disimpan di sebuah lokasi yang lain. Mungkin di ilustrasi beberapa video sebelumnya udah aku jelasin kalau misalnya kita punya komputer, kita copy ke harddisk, itu kan udah jadi dua entitas yang berbeda gitu ya, dua perangkat yang berbeda. Jadi misalnya laptop kita sewaktu-waktu rusak dan datanya tidak bisa diambil, tidak bisa dimanfaatkan kembali, kita masih punya simpanan data kita di harddisk gitu. Nah, tapi kalau biasanya kita ngomongin dalam materi kisah ini konteksnya adalah organisasi yang berarti itu lebih luas lagi gitu ya, lebih besar lagi. Dan artinya apa? Biasanya bukan sekedar cuman satu komputer sama satu harddisk gitu ya, tapi biasanya berupa data center, terus kita punya lokasi lain, di lokasi lain sebuah disaster recovery center gitu ya. Jadi kayak semacam punya remote location gitu mungkin ya. Jadi satu lokasi yang terpisah, lokasi yang tidak sama dengan lokasi data center utamanya gitu. Dan ini biasanya digunakan untuk mengembalikan data, makanya aku sebut restore itu prosesnya nggak bisa dipisahkan dari proses backup gitu ya. Ketika data yang original, data yang utama itu mengalami kehilangan gitu. Jadi ketika data utama kita hilang, maka kita masih bisa restore karena kita punya data di tempat lain. Nah, kenapa data bisa hilang teman-teman? Jadi ini bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Misalnya ada virus, terus kegagalan hardware, jadi komputernya rusak aja gitu. Atau filenya korup gitu ya. Terus bisa jadi terjadi bencana alam. Atau terjadi proses hacking yang mana mereka mencuri data kita terus menghapusnya dari tempat kita gitu. Berarti kita udah nggak punya nih datanya. Sekarang kita bisa mengandalkan data yang kita simpan di remote location. Nah, pentingnya apa teman-teman? Jadi sekarang kan kita tahu ya bahwa data ini adalah sebuah aset yang kritikal bagi organisasi. Dan kalau misalnya data itu hilang, itu bisa terjadi permasalahan finansial, permasalahan operasional, permasalahan reputasi gitu ya. Bahkan bisa ada konsekuensi hukumnya juga gitu ketika kita misalnya sampai data kita bocor, data kita hilang gitu ya. Nah, itu kenapa penting banget kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi sebuah masalah dengan data kita masih punya cadangannya. Jadi manfaatnya mungkin secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua ya teman-teman. Sebagai bagian dari risk management, sebagai bagian dari mengelola resiko, termasuk business continuity atau melanjutkan bisnis sewaktu-waktu terjadi permasalahan internal maupun eksternal yang menyebabkan data hilang. Atau yang kedua, menurut aku fungsinya juga terkait dengan faktor compliance atau faktor kepatuhan terhadap regulasi. Karena sekarang peraturan terkait perlindungan data ini makin ketat ya teman-teman. Jadi itu mungkin kenapa data backup ini menjadi sangat-sangat penting. Sebelumnya aku juga udah sebutin ke teman-teman bahwa penyimpanan data ini ada yang sifatnya on-site, ada yang sifatnya off-site. Jadi on-site itu adalah di mana biasanya tempat kita beroperasi, ya sekalian di situ ada tempat penyimpanannya, jadi data centernya gitu. Sedangkan off-site itu biasanya ada di lokasi yang berbeda dari lokasi data centernya, karena kita pengen supaya mereka itu tidak terekspos atau terpapar dengan resiko yang sama. Jadi misalnya satu daerah itu rentan gempa, maka kita akan mencari tempat disaster recovery center kita itu berada di daerah yang tidak rawan gempa. Yang pengen aku tekanin juga sama teman-teman adalah ketika kita melakukan backup, itu penting juga untuk dilakukan testing untuk memastikan bahwa datanya semua terkirim dengan lengkap, data yang terkirim akurat gitu ya. Jadi
proses backup itu nggak berhenti ketika kita udah ngopi aja gitu, tapi juga pastikan bahwa memang akurasinya, completeness-nya atau kelengkapannya itu juga sudah terjamin. Jadi kita melakukan proses validasi untuk memastikan hal tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi yang ada di websitenya. Jadi di websitenya disebutkan materi terkait dengan skema backup. Jadi skema backup itu ada 3 teman-teman yang utama ya, yang perlu kita ingat-ingat. Namanya adalah full, terus ada differential, terus ada incremental. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, aku pengen sebutin bahwa ini tuh berjenjang ya teman-teman. Jadi yang satunya itu tuh kayak yang paling bagus. Tapi ingat bahwa yang bagus-bagus itu bergandengan dengan mahal, dengan resource yang mungkin lebih banyak gitu. Terus yang differential itu ada di tengah-tengah, dan yang terakhir itu ada incremental. Yang lebih murah, lebih rendah resource yang dibutuhkan, tapi juga mungkin kalau misalnya RPO kita itu ambisius, seperti yang aku sebutkan di materi sebelum-sebelumnya, mungkin kita nggak akan memilih yang incremental ini. Jadi dalam backup yang full atau backup sepenuhnya, maka database secara keseluruhan itu di backup setiap saat proses pembackupan. Jadi tergantung sama regulasinya organisasi itu teman-teman. Backupnya misalnya setiap hari atau setiap minggu. Kalau kita memilih metodenya adalah full backup, maka misalnya kita memilih harian, maka setiap hari kita akan membackup seluruh database gitu ya. Jadi dari pertama kali proses itu berjalan sampai sekarang itu di backup secara keseluruhan. Tidak peduli backup yang sebelumnya. Jadi misalnya kita udah pernah full backup di minggu lalu, tetap aja kita akan membackup pertama kali kita beroperasi. Jadi misalnya di minggu sebelumnya aku udah full backup teman-teman. Nah di sini aku melakukan full backup lagi minggu ini. Maka aku tuh nge-backupnya nggak cuma berhenti di sini. Jadi aku nge-backupnya dari pertama kali proses operasi ini berjalan. Jadi aplikasinya misalnya jalan sejak 2020 misalnya, maka backupnya akan memproses seluruh data mulai dari tahun 2020 sejak aplikasi ini pertama berjalan dan menyimpan data. Oke, tapi perlu diingat bahwa full backup ini memakan banyak waktu tentu saja karena kita nge-backup segitu banyaknya teman-teman, dan juga space atau storage atau tempat penyimpanan. Iya tentu saja ya, karena bayangin nyimpan segitu banyaknya. Kalau organisasi memilih untuk tidak berinvestasi segitunya atau nggak mau kesusahan segitunya, maka mereka bisa memilih yang namanya differential atau incremental. Nah, oke, sekarang kita bedain dulu. Karena dua ini, terus terang pas aku proses belajarnya itu agak harus berhenti sejenak untuk benar-benar baca apa sih bedanya kata ya. Nah, mungkin aku akan mulai dulu dari yang differential. Jadi backup differential adalah backup yang dilakukan untuk data sejak terakhir kali kita melakukan full backup. Jadi misalnya tadi udah aku sebutin, minggu lalu kita udah melakukan full backup. Maka differential backup yang kita lakukan untuk minggu ini adalah kita melakukan backup sampai last full backup atau full backup kita terakhir. Kapan? Minggu lalu. Oke, berarti kita akan membackup data dari hari ini sampai data yang belum terbackup di minggu lalu, gitu ya. Jadi misalnya, di minggu lalu kita melakukan backupnya itu di hari Minggu, jam 11 malam, gitu ya. Berarti kita akan melakukan differential backup ini mulai dari Senin minggu lalu pukul 11.01. Jadi kita melakukan differential backup atas seluruh data sampai dengan backup full yang terakhir. Jadi yang terakhir kita melakukan full backup itu kan jam 11 malam hari Senin di minggu lalu. Berarti kita akan melakukan yang setelah itu, yaitu jam 11.01 hari Senin minggu lalu, sampai dengan hari ini pas kita melakukan backupnya. Aku minta maaf kalau misalnya penjelasannya agak I know ini tuh kayak agak-agak. By the way, sedikit cerita mungkin ya teman-teman. Jadi ketika aku mau menjelaskan materi ini, aku tuh sampai berdiskusi sama dua sahabat aku, yaitu Irfan sama Dwiki, karena mereka berdua itu emang orang data kan, dan aku tuh bener-bener kayak konsul gimana ya menjelaskan ini supaya lebih mudah untuk dipahami gitu. Karena aku juga nggak mau, aku udah kayak berbusa-busa ngomong ternyata itu susah dipahami. Dan aku akhirnya sampai pada satu ilustrasi yang dijelaskan sama mereka. Tapi nanti aku jelasin ilustrasinya seperti apa. Thank you banget buat Dwiki sama Irfan yang udah bantuin. Oke, tapi aku jelasin dulu mungkin ya. Yang satu lagi yaitu incremental backup. Jadi kalau incremental backup itu teman-teman, itu adalah backup yang dilakukan untuk data sampai dengan backup terakhir, baik itu backup full atau backup incremental. Maksudnya gimana nih? Oke, jadi kalau differential backup itu teman-teman, contohnya kan tadi udah ya, dia nge-backup seluruhnya sampai dengan kita last full backup.
Tapi kalau yang incremental itu kayak lebih nyicil gitu teman-teman. Incremental sendiri kan definisinya kayak bertahap atau nyicil gitu. Jadi dia biasanya backupnya tuh per hari misalnya. Walaupun backup full terakhirnya itu minggu lalu, tapi kalau dia melakukan incremental setiap hari, maka ketika dia nge-backup di hari ini, maka dia cuma akan nge-backup sampai hari kemarin. Karena hari kemarin kan ada incremental backup tuh teman-teman. Karena dia kan setiap hari nge-backup ya. Misalnya dia setiap malam jam 11 malam itu melakukan backup. Maka ketika kita nge-backup di hari Selasa dari jam 11.01 malam di hari sebelumnya. Jadi kalau misalnya di hari Selasa ya berarti hari Senin hari sebelumnya, bukan dari minggu lalu teman-teman seperti yang diferensial gitu. Oke, ini ilustrasi yang diberikan oleh Dwiki sama Irfan ketika kita lagi diskusi terkait dengan hal ini. Jadi asumsikan misalnya setiap hari organisasi kita itu menambah data 10, misalnya ada proses pembelian misalnya ya teman-teman, terus setiap hari ada 10 orang yang beli ke organisasi kita, berarti kalau kita full backup, ilustrasinya 10 data tadi dikali sejak kita pertama kali berdiri sistemnya atau sejak pertama kali sistemnya digunakan ya. Jadi misalnya itu udah dipakai selama 1000 hari misalnya, berarti 1000 kali 10 data tadi berarti ada berapa? 10.000 data yang kita backup. Nah, kita pindah. Jadi dari data center kita pindah ke disaster recovery center sebanyak 10.000 data. Nggak peduli dia ada full backup misalnya di hari ke 300, di hari ke 600, tetap aja kita melakukan full backup ke sejak pertama kali ya teman-teman. Gitu ya. Jadi kita nggak peduli nih ada full backup di perjalanannya, tetap aja nanti kita akan balik ke yang pertama kali sistem ini digunakan. Gitu. Nah, sekarang kalau diferensial gimana? Kalau diferensial contohnya adalah gini teman-teman. Setiap hari ada 10 gitu. Terus backup terakhir kita yang backup full itu adalah minggu lalu. Jadi biasanya full backup ini nggak dilakukan secara misalnya setiap hari gitu ya teman-teman, karena tentu akan sangat memakan biaya dan juga memakan storage. Jadi misalnya kita asumsikan dia setiap minggu melakukan full backup. Maka ketika kita melakukan differential backup pada hari Senin, hari ini misalnya hari Senin ya teman-teman, maka kita akan nge-backup dari hari Senin sebelumnya. Berarti kita ngambil 70 data, karena itu 7 hari kali 10. Nah, sekarang kita menuju ke incremental. Kalau incremental tadi kan udah diceritain bahwa dia tuh setiap hari melakukan backup ya. 10 di backup, ada data 10 di backup, ada data 10 di backup. Nah, pas aku melakukan hari ini, aku tuh cuma nge-backup sampai hari kemarin. Karena hari kemarin itu kan juga sudah di incremental backup kan, teman-teman. Jadi aku cuma nge-backup sebanyak 10. Jadi kalau full backup, itu kita nge-backup sebanyak tadi 10.000 data. Kalau differential backup, kita tuh cuman nge-backup sebanyak 70. Tapi kalau kita incremental backup, kita nge-backupnya sebanyak 10. Aku harap penjelasan tadi nggak membingungkan, tapi kalau teman-teman merasa masih bingung, please tulis di kolom komentar, nanti aku akan coba bikin video yang mungkin lebih jelas. Oke teman-teman, aku akan lanjut ke materinya Hemang Doshi. Jadi disebutin di sini tentang penjelasan kapasitas penyimpanan untuk setiap backup. Jadi kalau full backup tentu kita butuh lebih banyak waktu dan lebih banyak tempat penyimpanan atau media penyimpanan atau kapasitas penyimpanan dibanding dengan skema lainnya yaitu diferensial dan incremental. Sedangkan diferensial itu membutuhkan waktu yang lebih sedikit dan tempat penyimpanan yang lebih sedikit dibanding dengan full backup, tetapi memiliki requirement atau kebutuhan waktu dan media penyimpanan yang lebih besar daripada incremental. Jadi dia di tengah-tengah gitu teman-teman. Dia tuh ya masih lebih murah dan lebih hemat waktu dibanding full. Tapi juga bukan yang paling hemat waktu dan hemat penyimpanan dibanding dengan yang incremental. Nah kalau incremental itu yang paling minimalis nih teman-teman. Jadi dia membutuhkan waktu yang lebih sedikit dan juga media penyimpanan yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang full maupun diferensial. Tapi, segala upaya yang kita lakuin di proses backup itu sangat berpengaruh sama proses restore-nya. Jadi, ketika kita melakukan proses restorasi atau proses pengembalian dari misalnya tadi terjadi bencana, terjadi bencana gitu ya teman-teman. Terus, kita mau merestore data kita. Nah, itu juga setara tuh teman-teman. Hasil itu tidak mengkhianati usaha gitu. Jadi, ketika... Kenapa aku ketawa sih? Oke. Jadi kalau kita full backup, maka tadi emang biayanya lebih banyak, waktunya lebih banyak, penyimpanannya lebih banyak, medianya yang dibutuhin, tapi dia akan menjadi yang tercepat ketika kita perlu restorasi. Sedangkan diferensial itu lebih lambat daripada full backup,
ketika kita perlu merestorasinya, tapi lebih cepat daripada incremental. Dan incremental itu yang paling pelan. Nah, ini peribahasa ini jadi match nih, ono beo ono rupo gitu. Jadi ada biaya yang kita keluarkan yaitu sebanding dengan hasil yang kita dapatkan. Jadi kalau kita mau berinvestasi besar melalui proses full backup, maka kita akan restorenya lebih cepat. Kalau kita mau tengah-tengah aja, kita bisa pakai diferensial. Tapi kalau kita mau berhemat-hemat terkait dengan biaya investasi yang kita keluarkan dan waktu yang kita keluarkan, maka ya nanti akan ketika proses restore kita akan jadi lebih pelan dibanding dengan kalau kita pilih metode full backup maupun diferensial. Nah, itu kenapa bisa terjadi, teman-teman? Jadi karena kalau full backup itu tuh udah satu dataset gitu loh, teman-teman. Udah jadi satu kesatuan yang utuh, tinggal dipindah, gitu. Ibaratnya ini udah jadi satu blok, udah dikardusin rapi, tinggal dipindah, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau diferensial itu udah masuk kardus tapi masih berantakan tuh, teman-teman. Jadi kita masih perlu ngerapiin lagi. Nah, kalau kita pakai metode incremental itu luar biasa kacaunya. Masih perlu kita sambung-sambungin, kita rapi-rapiin bisa supaya itu jadi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Jadi prosesnya adalah bahkan kita harus nentuin sekuensial urutan. Jadi kayak, oh ini dataset tanggal sekian, ini dataset tanggal sekian, urutannya gimana gitu ya untuk merekonstruksi dataset yang lengkap. Tentu saja proses ini memakan waktu yang banyak. Jadi sekali lagi ini adalah keputusan strategi yang harus diambil oleh organisasi. Jadi tergantung ya teman-teman. Jadi nggak berarti aku bilang bahwa oh berarti kita harus full backup ya, selalu harus memilih full backup ya. Atau oh kalau organisasi kita nggak mau terlalu banyak biaya, berarti kita pakai incremental aja. Nah, pilihan seperti ini tuh harus datangnya dari keputusan bisnis ya teman-teman. Apa strategi bisnisnya? Jadi ini nggak bisa disamaratakan satu organisasi dengan organisasi yang lain. Karena tentu ada organisasi yang memang sangat teregulasi. Ada organisasi yang memang sangat sensitif terhadap kehilangan data, sangat sensitif terhadap proses disrupsi. Jadi nggak boleh sistemnya mungkin mati terlalu lama. Nah, kalau seperti itu berarti kita sangat bergantung sama datanya. Dengan demikian, mungkin kita akan memilih proses yang tadi full backup. Tapi kalau misalnya organisasi kita, oh slow kok sebenarnya organisasi kita tidak diikat peraturan yang sangat ketat gitu ya. Terus organisasi kita juga tidak membutuhkan kalau misalnya terjadi bencana harus recover segera karena memang proses layanannya bukan real time, misalnya bukan harus saat ini juga dan sebagainya. Itu kita bisa memilih investasi yang lebih murah. Jadi makanya aku selalu nekanin ke teman-teman, jangan selalu menganggap apa yang baik secara teori itu pasti adalah yang terbaik versi organisasi kita, karena balik lagi ke kebutuhan dan strategi yang ingin dicapai oleh organisasi kita gitu ya teman-teman. Jadi please nanti kalau misalnya teman-teman nih ketemu kasus nyata di dunia nyata, apa strategi yang tepat untuk organisasi kita, balikin lagi ke orang bisnisnya. Maunya gimana? Nanti baru kita terjemahkan ke dalam bahasa IT-nya, database-nya itu seperti apa requirement-nya, termasuk terkait dengan data backup-nya. Dan ini juga yang pengen aku sampaikan terkait dengan materi RPO yang udah aku sebutin di bagian pertama dari series ini gitu ya, bahwa RPO ini adalah yang akan nanti menjadi penentu. RPO sendiri berangkatnya dari apa? Dari BIA, dari analisis dampak bisnisnya. Jadi ketika kita sudah menganalisis dampak bisnis dan kita menyatakan bahwa oke, ini memang kita nggak bisa menerima kalau sistem kita down lebih dari 2 jam. Oke, berarti diterjemahkan dalam bahasa RPO-nya adalah nggak boleh lebih dari 2 jam kan teman-teman. Oke, kalau gitu berarti nanti kita perlu melakukan sebuah backup yang lebih komprehensif gitu. Berarti kita mungkin pilih full backup atau differential backup. Secara singkat, aku mau sampaikan beberapa poin yang pentingnya, yaitu kalau backup itu dilakukan untuk seluruh database, itu namanya full backup, dan ini akan membutuhkan media penyimpanan yang lebih besar, waktu yang lebih besar, dan tentu jadinya biaya yang lebih besar, tapi dia akan paling efektif dan paling cepat ketika kita melakukan proses restorasi data. Sementara kalau backup yang diferensial itu ada di tengah-tengahnya, dia hanya melakukan pembackupan data atas data yang berubah setelah terjadi full backup terakhir. Dan itu dia ada di tengah-tengah ya, baik secara kecepatan restorasi maupun secara kebutuhan untuk melakukan hal tersebut, mulai dari waktu, biaya, dan juga penyimpanannya. Sedangkan yang paling minimalis itu namanya incremental. Jadi backup itu dilakukan setelah backup terakhir, maupun itu backup full atau backup incremental. Itu dia hanya membackup setelah terjadi backup yang terakhir gitu ya. Dan itu dia secara restorasi dia paling pelan, tapi juga secara biaya, secara waktu, secara storage dia yang paling rendah. Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasinya.
Oke teman-teman, aku akan lanjut ke materi restore karena aku pengen juga sebentar deh, ini tuh kayaknya ketinggian gak sih? Sorry. Jadi proses restore sendiri atau restorasi dalam bahasa Indonesianya adalah proses mengembalikan data yang hilang. Jadi misalnya tadi di data center utama kita, itu misalnya terjadi gempa sampai runtuh dan kita nggak punya data center lagi gitu. Nah, sekarang kita bangun data centernya kembali. Tentu kita nggak bisa membiarkan ini kosong, karena kan ini mau dijadikan pusat operasi kita juga gitu ya. Jadi kita akan memindahkan data yang sudah kita backup ke disaster recovery center, kita restore, kita kembalikan ke data center yang utama. Nah, prosesnya adalah dimulai dari mengidentifikasi data yang hilang dulu. Jadi, apa saja data yang hilang dan backup apa saja yang dibutuhkan untuk restorasinya. Kemudian kita akses data backup tadi yang kita butuhkan, kita restore, jadi kita copy data yang sudah kita backup itu ke tempat yang utama tadi. Dan selanjutnya kita verifikasi apakah semuanya sudah lengkap tercopy, apakah semuanya sudah valid, apakah semuanya datanya benar yang terpindah gitu ya. Jadi completeness sama accurate itu yang paling penting untuk dipertimbangkan. Apakah datanya lengkap, apakah datanya akurat gitu ya. Aku sekarang mau menutup dengan best practices. Ini nggak ada di materi Himagoshi, tapi aku pengen nyampein karena ya sekalian aja temen-temen mumpung udah belajar di sini ya sekalian aja gitu ya. Jadi ini adalah best practices yang bisa kita lakukan untuk memastikan proses data backup dan restore kita itu bisa selaras dan mendukung tujuan dari organisasi, yaitu meningkatkan ketahanan, bisa memitigasi resiko, dan juga memastikan keberlangsungan. Jadi kalau misalnya terjadi sebuah kehilangan data, maka kita mesti bisa berlangsung organisasinya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu best practice-nya adalah setiap organisasi sebaiknya itu memiliki sebuah kebijakan backup yang terdokumentasi gitu. Dalam hal ini lebih disarankan untuk bentuknya tertulis. Jadi data backup policy ini adalah mendefinisikan apa saja data yang harus di-backup, seberapa sering backup itu harus terjadi, kemana backupnya disimpan, dan metode backupnya seperti apa. Dan satu lagi yang penting adalah juga terkait dengan retensinya. Jadi berapa lama data ini harus disimpan. Menurut aku ya, ini yang juga aku pelajari setelah cukup lama belajar terkait data, kebijakan retensi itu penting banget teman-teman. Jadi nggak boleh kita nyimpan terlalu sebentar atau terlalu lama. Kalau terlalu sebentar takutnya ada tuntutan karena data itu masih dibutuhin kok udah kita hapus gitu ya. Misalnya untuk tuntutan hukum. Ternyata kita harus membuktikan kejadian di tahun kapan yang udah kita hapus datanya. Itu kan sebenarnya nggak boleh karena secara retensi dia masih masuk periode yang harus tersimpan gitu. Tapi kalau terlalu lama juga bahaya karena data itu udah nggak kita butuhin untuk disimpan, tapi masih kita simpan dan itu bisa jadi titik serang gitu teman-teman. Atau kalaupun misalnya datanya bocor, kalau datanya udah dihapus, itu kan datanya jadi nggak bocor ya teman-teman, karena data itu udah nggak ada gitu. Tapi ternyata ketika kita tidak menghapus data tersebut gitu ya, atau memusnahkan data tersebut ketika bocor bisa menambah resiko buat organisasi kita. Ya, jadi kebijakan retensi itu menurut aku penting banget perhatiin. Kita tidak boleh menyimpan data terlalu sebentar atau terlalu lama. Pastiin sesuai aja dengan kebutuhan. Terus, hal yang penting juga adalah terkait dengan bagaimana kebijakan backup ini harus disetujui oleh senior management. Sekali lagi teman-teman, ini kebijakan bisnis bukan kebijakan IT. Hello. Ya aku tahu pasti kita ngerasa loh, data backup kan prosesnya IT. Iya, tapi ini kebijakannya bisnis. Jadi ini kebutuhannya bisnis. Jadi yang meng-approve itu harusnya adalah senior management, bukan dari pihak IT. Oke, selanjutnya best practice yang lainnya adalah adanya proses backup yang teratur atau rutin. Jadi backup ini harus dilakukan secara teratur sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang mau aku tekanin adalah automasi, teman-teman. Jangan prosesnya backup ini kok harus manual, harus ada proses ngeklik, harus ada proses setting dulu. Aduh, bisa jadi kelewat kan kalau kayak gitu. Jadi otomasi prosesnya dan juga otomasi verifikasinya. Jadi apakah semua datanya sudah lengkap, apakah semuanya sudah akurat proses backupnya, itu juga harusnya diotomasi. Jangan meribetkan diri sendiri gitu ya dengan proses manual. Karena ini udah banyak toolsnya ya teman-teman untuk melakukan backup dengan otomatis. Jadi iya, aku saranin untuk diotomasi prosesnya. Next, yang ketiga adalah redundansi dan diversifikasi. Jadi, ada baiknya kita itu mengelola multiple copies atau beberapa copy. Jadi, ya minimal tadi satu copy ya teman-teman. Minimal ada di data center kita, terus ada di disaster recovery center. Tapi kalau misalnya datanya kritikal sekali, mungkin kita bisa berpikir untuk nambah lagi deh gitu ya. Nah, ini
balik lagi ke kebutuhan bisnis ya teman-teman, jangan cuman kayak kayaknya bagus nih kalau di copy 2 kali, enggak ya teman-teman. Jadi ini dibalikin lagi ke kebutuhan bisnisnya. Dan ini juga yang pengen aku sampaikan adalah diversifikasinya. Jadi tadi yang aku sebutin, jangan sampai dua media penyimpanan ini punya exposure terhadap resiko yang sama. Jadi kalau bisa diverse gitu ya, yang satu ada di mana, satu ada di mana, resikonya berbeda gitu. Terus juga termasuk semua yang mensupport, misalnya listriknya sumbernya dari dua gardu yang berbeda, terus dia punya diversifikasi, kalau listriknya mati dia masih punya genset gitu ya. Itu penting untuk mensupport terkait dengan data backup. Selanjutnya adalah enkripsi. Jadi ketika kita menyimpan data yang sensitif, tentu saja kita perlu untuk melakukan proses enkripsi, baik itu ketika data itu disimpan maupun ketika data itu ditransmisikan atau dikirim. Terus selanjutnya ada proses regular testing dan training. Jadi teman-teman, ini juga penting ya, kita melakukan testing terhadap backupnya secara reguler. Misalnya apakah tadi sudah terkirim dengan lengkap, terkirim dengan akurat gitu ya. Terus drill, jadi ini proses yang juga perlu untuk dilakukan, ngedrill apakah misalnya datanya bisa di restore. Terus juga melakukan pelatihan terhadap pegawai untuk memastikan kalau misalnya ada skenario data hilang, apa yang harus dilakukan. Nah, pegawai itu aware apa yang harus mereka lakukan. Jangan sampai ketika datanya hilang terus gimana ya, nggak pernah diajarin sih, gimana ya. Terus masih tanya-tanyaan dulu gitu ya. Seharusnya sih pegawainya udah aware apa yang harus mereka lakukan gitu. Dan terakhir, kita melakukan proses monitoring dan maintenance. Jadi pastikan kita memonitor sistem backup kita. Kalau misalnya terjadi error, jangan sampai kita nggak tahu gitu teman-teman. Misalnya kita udah otomatisasi tadi ya, udah disebutin, udah ada perangkat yang mengotomasi proses backup kita. Tapi itu dimonitor, jangan sampai tiba-tiba error kita nggak tahu, terus selama ini ternyata data kita nggak ke backup gitu. Itu jangan sampai terjadi ya teman-teman. Dan maintenance juga, kalau misalnya terjadi kerusakan ya berarti diperbaiki, jangan didiemin aja. Oh ya, ada satu lagi sih mungkin terkait dengan restore-nya. Jadi kalau restore, menurut aku best practice-nya adalah yang pertama kita dokumentasikan dulu proses restore-nya seperti apa gitu ya. Jadi kebijakan restore-nya seperti apa, prioritisasi berdasarkan data yang prioritas atau data yang kritikal. Jadi aku sebutin juga di video ketika bahas RPO gitu ya, bahwa nggak semua data itu harus di-recover secepat itu. Jadi prioritaskan berdasarkan mana yang prioritas buat organisasi. Terus juga jangan lupa untuk divalidasi ketika kita udah selesai restore, apakah semua yang di-restore itu sudah lengkap dan sudah akurat. Terus selanjutnya adalah aku mau langsung ke bagian summary-nya. Video ini mungkin cukup panjang ya teman-teman dan mungkin cukup melelahkan. Tapi aku mau recap sedikit sebelum aku tutup videonya. Jadi data backup ini adalah sebuah proses yang penting ya teman-teman. Data backup dan restore maksud saya. Karena itu penting untuk melanjutkan bisnis ketika terjadi gangguan. Termasuk juga kita memastikan compliance gitu ya. Kita memastikan kepatuhan kita terhadap regulasi. Backup strategis atau backup scheme atau skema backup itu ada 3 yang perlu diingat-ingat oleh seorang kandidat ujian CISA, yaitu yang full, differential, dan juga incremental. Dan itu berbeda-beda, itu trade-off ya teman-teman, antara waktu, biaya, dan juga media storage-nya dibanding dengan kecepatan restorasinya. Dan terakhir, aku mau nyebutin juga bahwa data backup itu twin flame-nya atau soulmate-nya dari data restore, jangan dipisah-pisahin gitu. Dan tentu kita tadi udah juga sempat belajar terkait dengan best practices-nya, apa saja best practice untuk backup maupun best practice untuk restore. Dan semoga itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan dari video ini. Ya, aku udah mencoba yang terbaik untuk menjelaskan ini dengan clear. Semoga itu juga bisa ngebantu teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Hai teman-teman. Bentar ini, kenapa susah banget sih scrolling di komputer ini? 12 seconds later. Nah, nggak juga sih.